Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan kepada Allah melainkan puja dan puji syukur kita kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di mana kita berharap kepadanya. Semoga dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menjadi hamba Allah yang baik dengan menjalankan perintah-perintahnya yang senantiasa menguatkan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk ibadah dan ketaatan kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Ahibati fillah, pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dalam wasiat yang disampaikan Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, ausini, wasiati aku. Maka Nabi SAW berkata, alaika bitaqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, fa innahu ra'sul amri kullih, karena sesungguhnya takwa adalah pangkal seluruh urusan. Qultu ya Rasulullah zidni, saya berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahlah wasiat untukku. Qala alaika bitilawatil Qur'an, lalu dia bersabda, hendaklah engkau membaca Al-Quran, fa innahu nurun laka fil ardi wa zukhrun laka fis sama, karena sesungguhnya ia adalah cahaya bagimu di muka bumi dan bekal bagimu di langit atau di akhirat. Ahibati fillah, di dalam hadis ini terdapat dialog singkat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang berisikan wasiat atau dua wasiat penting. Yang pertama adalah wasiat takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam maknanya sering kita sebut bahwa menjaga diri dari segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, serta kita taat dan tunduk kepada perintah-perintahnya dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa takwa itu ra'sul amri kulli, pangkal segala urusan kita. Kenapa demikian? Karena seluruh perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tidak, itu semua adalah lahir dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apapun kita kerjakan
akan kembali manfaatnya kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Artinya setiap orang dalam beraktivitas, setiap orang di dalam kehidupan ini yang menjalani hari-harinya, maka takwa menjadi kunci utama. Karena seluruh yang dikerjakan oleh dia akan kembali kepadanya, baik itu manfaat baik ataupun manfaat ataupun keburukan. Nah, siapapun yang berusaha ingin menjadi orang yang dicintai Allah, hendaklah bertakwa kepadanya. Takwa itu sangat banyak manfaat. Kan Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan rezeki yang dari jalan yang tidak ia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar dari seluruh apa yang ia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka dia mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Bertakwa kepada Allah adalah asbab untuk mendapatkan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah akan bisa mendatangkan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa bertakwa dan jangan kita mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ahibati fillah, karena sesungguhnya ketakwaan itu banyak mendatangkan manfaat, menghadirkan kebaikan, melapangkan urusan, sebab diberikannya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh Nabi SAW ra'sul amri kulli. Karena takwa itu adalah pangkal daripada segala urusan kita. Ahibati fillah. Maka yang kedua di antara wasiat Nabi SAW adalah tilawatul Quran, di mana kita membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya membaca Al-Quran serta mentadaburinya secara konsisten. Alaika bitilawatil Quran. Ya. Tentunya bukan sekedar kita membaca lalu kita libur, sebaca satu hari, libur sepekan, tapi dia menjadi rutin kehidupan dia adalah senantiasa membiasakan dirinya, jangan meninggalkan harinya tanpa membaca Al-Quranul Karim. Ya. Baik yang dibaca secara nazar ataupun murajaah yang telah ia hafal. Ahibati fillah, Al-Quran disebut oleh Nabi SAW dengan dua hal. Yang pertama, nurun laka fil ard, cahaya bagimu di bumi. Cahaya bagimu di bumi, memberi petunjuk, penerangan hati, kemudian pedoman di dalam kehidupan dan perilaku kita. Sesungguhnya Al-Quran adalah panduan. Allah sudah katakan di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pertama yang harus kita bangun, Al-Quran tidak ada stigma di mana kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam Al-Amin, dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Ya semua. Tidak ada hal yang salah, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang keliru dalam ayat Al-Quranul Karim. Ya. La raiba fihi. Semua ayatnya benar dan semua isinya benar dan semua kandungannya benar. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah nurun laka fil ard, cahaya bagi kamu. Ya. Kalau ingin hidupnya bercahaya, maka hendaklah ia bersama Al-Quran. Kalau ingin keluarganya bercahaya, maka hendaklah dia bersama Al-Quranul Karim. Ya. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bi akharin. Allah angkat dengan Al-Quran ini satu kaum, Allah rendahkan pula kaum yang lain. Artinya bila mana kita ingin diangkat Allah Azza wa Jalla, diberikan kedudukan di dunia dan di akhirat kelak,
maka hendaklah dia membaca Al-Quranul Karim serta mengamalkannya. Apalagi dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi SAW, sebentar lagi bulan Al-Quran, bulan Ramadan tiba, dalam hitungan hijri sudah ya akan kita jelang bulan yang mulia itu. Maka di antara ibadah yang agung yang mesti kita perhatikan adalah memperbanyak tilawatil Quran di bulan itu. Nabi SAW mengatakan, ya, as-siyamu wal Quran yashfa'ani al-'abdi yawmal qiyamah. Puasa yang dilakukan serta Al-Quran yang dibaca, keduanya pada hari kiamat akan menjadi ya, pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Quran mengatakan, aku larang dia tidur malam untuk senantiasa membacaku. Puasa mengatakan, aku larang dia makan dan minum pada itu halal baginya. Semua itu akan memberikan manfaat. Nah inilah wa zukhrun laka fis sama, dia adalah sebagai ya bekalmu, tabunganmu di langit, catatan yang bermanfaat di akhirat, penuh dengan pahala syafaat bagi pembacanya. Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Maka berbanyak membaca Al-Quran karena satu ayat dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, kemudian menjadi 100 kali lipat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya kebaikan yang sangat banyak di sisinya. Maka faedah hadis ini yang bisa kita ambil satu adalah takwa. Takwa adalah pokok kebaikan seluruh kehidupan kita. Kalau ingin baik, kalau ingin semuanya berjalan dengan lancar, maka kuncinya adalah takwa Allah Azza wa Jalla. Setiap amal yang baik yang didasari dari takwa, ya, maka itu akan menghadirkan kebaikan. Namun tanpa takwa amal akan menjadi tanpa makna. Yang kedua, Al-Quran sebagai cahaya dan bekal terbaik kita. Ya, Al-Quran bukan sekadar bacaan biasa, melainkan pedoman hidup, cahaya kehidupan kita, panduan kita, serta ia merupakan sumber pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang ketiga, konsistensi membaca Al-Quran adalah metode utama di dalam pendidikan kita untuk membina jiwa kita. Terus membaca secara kontinu, tidak boleh kita lalai dan tidak boleh kita terputus. Ya, rutin di dalam tilawah, ya, dia akan merasakan betapa keberkahan itu mengalir ya, satu persatu dalam hidupnya. Kemudian hadis ini mengajarkan keseimbangan antara ketakwaan dan ilmu, ya, di mana ketakwaan itu akan mengendalikan hati kita. Al-Quran memberi ilmu serta panduan dalam hidup kita. Kemudian berikutnya, membaca Al-Quran memiliki dampak sosial dan spiritual di dunia dan di akhirat kelak. Tidak hanya kuat secara batin, ya, tetapi juga menjadi bukti amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepadanya, untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala, serta kita diberikan kemudahan untuk membersamai Al-Quranul Karim, akrab dengan Al-Quranul Karim, dekat dengan Al-Quranul Karim. Jadilah pribadi yang ya, mencintai Al-Quran dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, semangat di dalam membacanya, karena dia adalah sebagai bekal kita, tabungan kita di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di dalam bertakwa kepada Allah serta membersamai Al-Quranul Karim. Wabillahi taufik. Demikian pembahasan singkat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan menabung amal-amal saleh kita di sisinya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara